Halo, dengan Kusuma di sini kembali dari memulaibisnisonline.com. Hari ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara mengatasi kelebihan informasi di bisnis online. Istilahnya itu information overload ya. Jadi bayangkan kalau Anda menjalankan bisnis online terus banyak sekali mendapatkan tawaran-tawaran produk, informasi, video, audio dan seterusnya. Lalu Anda membeli banyak sekali, Anda membeli buku, Anda membeli audio dan seterusnya. Lalu tidak akan lama kemudian Anda menjadi kelebihan informasi. Akibatnya Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan Anda bingung sekali ya. Itu sebenarnya sangat wajar ya, karena otak kita atau pikiran kita itu hanya bisa melakukan sesuatu berdasarkan sedikit hal ya. Misalnya cuma 7 hal yang ada di depan kita gitu. Jadi ketika Anda mendapatkan sangat banyak informasi, otak Anda menjadi sangat-sangat kebingungan ya, tidak bisa bergerak dan bahkan tidak bisa mengambil tindakan apapun. Nah, akibatnya Anda menjadi semakin ingin tahu ya, semakin banyak dan Anda tidak melakukan apapun. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kelebihan informasi di bisnis online ini ya? Oke. Di sini saya tuliskan ya, bahwa seringkali penyebab kegagalan di bisnis online bukannya kurangnya informasi gitu ya, tetapi justru karena kelebihan informasi. Jika Anda belum mengalaminya sekarang gitu ya, jika nanti Anda serius menjalankan bisnis online, Anda akan mengalami hal tersebut. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama ya. Jadi banyak sekali baca ini, baca itu, dan akhirnya setelah sekian lama saya belum melakukan apa-apa. Jadi penting sekali untuk mempunyai cara atau tips ya untuk mengalahkan kelebihan informasi ini. Nah, di sini saya memberikan tipsnya ya. Jadi yang pertama adalah stop membeli berbagai panduan video atau audio yang ditawarkan. Jika Anda subscribe atau berlangganan email-email dari para internet marketer, apalagi dari seluruh dunia, Anda akan mendapatkan banyak sekali penawaran-penawaran hampir setiap hari, bahkan hampir setiap jam ya. Nah, kalau Anda terus-menerus membeli, maka dijamin Anda akan menjadi kelebihan informasi. Nah, solusinya sederhana sekali saudara. Yang pertama adalah stop membeli berbagai panduan ya. Nah, Anda boleh saja membeli ya, jadi hanya membeli yang berkaitan dengan masalah yang Anda hadapi saja. Jadi kalau Anda sedang bingung cara membuat blog gitu, ya udah Anda belinya hanya spesifik panduan yang mengajarkan cara membuat blog. Jadi Anda hanya boleh membeli sesuatu yang memang Anda sedang menghadapi masalah tersebut ya. Mungkin saya sedang ingin atau sedang mencari tahu atau mempunyai masalah bagaimana memanage waktu saya dengan sangat baik, atau time management misalnya. Nah, maka saya hanya boleh membeli produk yang berkaitan dengan dengan masalah saya tadi ya. Jika sesuatu yang ditawarkan itu tidak Anda perlukan dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, jangan beli ya. Itu tipsnya ya. Jadi Anda coba perhatikan apa yang ditawarkan. Jika dalam 3 bulan ke depan kira-kira Anda tidak memerlukan informasi tersebut, maka Anda jangan beli ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan setiap Anda membeli sebuah panduan atau e-book atau video atau apapun, cari sesuatu yang Anda bisa praktekkan dari materi yang Anda barusan beli itu ya. Jika Anda membeli buku, coba cari sesuatu yang Anda bisa praktekkan ya. Anda membeli video atau home study course atau audio atau apapun ya, coba cari sesuatu ya, 1 hal atau 2 hal yang Anda langsung bisa praktekkan, lalu kemudian Anda praktekkan. Dengan cara seperti itu, Anda akan mendapatkan sesuatu dari setiap produk yang Anda beli ya. Jadi cari sesuatu yang Anda bisa praktekkan, lalu Anda praktekkan ya. Baru setelah itu Anda boleh membeli produk yang lain ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pastikan meneliti sebelum membeli ya. Jadi Anda jangan buru-buru membeli ya. Di video yang lain saya menjelaskan di mana tempat belajar di internet ya. Jadi ada 4 alamat website yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda kunjungi, dan setiap kali Anda ingin belajar sesuatu, Anda bisa kunjungi 4 alamat website itu ya. Coba Anda cari di YouTube ya, atau di video-video saya yang lain. Nah, jadi Anda teliti dulu ya. Anda pergi ke Warrior Forum, Anda pergi ke Clickbank, Anda pergi ke YouTube, Anda pergi cari di Google gitu ya. Anda teliti dulu, jangan langsung main beli aja ya.
Nah, dan pastikan hanya membeli dari sumber yang dikenal ahli atau yang terbaik di bidangnya, ya. Kita tahu jika kita belajar dari yang terbaik, maka kita akan lebih cepat sukses, ya. Jadi kurva belajar kita itu bisa dibuat lebih singkat jika kita belajar dari orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi ketika Anda ingin membeli sesuatu, Anda pastikan apakah orang yang menjual itu adalah orang yang berpengalaman atau tidak, ya, atau apakah mereka orang yang terbaik di bidang itu atau tidak. Jika iya, maka Anda boleh membeli sesuatu itu karena biasanya Anda akan mendapatkan banyak sekali hal, ya, ilmu-ilmu terbaik, dan kalau Anda praktekkan, Anda akan lompat dengan sangat cepat, sehingga itu adalah investasi yang sangat baik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah take action, ya. Jadi apapun yang Anda beli, apapun yang informasi yang Anda dapatkan, buku-buku yang Anda baca, kuncinya satu, ya, Anda harus melakukan, ya. Jadi Anda harus action, ya. Kebanyakan dari kita tidak kekurangan informasi, ya, tetapi kekurangan praktek, gitu, ya. Jadi Anda harus praktek, ya. Jadi untuk setiap 2 jam Anda membaca atau belajar, kuncinya adalah Anda perlu minimal 2 jam praktek, gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan video atau Anda mendapatkan panduan yang sangat bagus atau Anda membeli e-book, gitu, ya. Setiap 2 jam Anda membaca, Anda letakkan e-book itu, lalu kemudian Anda praktekkan minimal selama 2 jam kemudian, ya. Jadi akhirnya Anda menjadi balance antara belajar dan praktek, ya. Saudara, informasi atau pengetahuan itu bukan power, ya, tapi power adalah informasi yang dipraktekkan, gitu. Jadi kalau selama Anda belum praktek, Anda tidak akan mempunyai pengalaman, ya. Jadi Anda harus praktek yang banyak, ya. Oke. Itu tips yang terakhir. Jadi jika Anda lakukan semua tips ini, saya yakin, ya, produktivitas Anda akan naik 3 kali lipat dan Anda akan lebih cepat sukses, ya. Jadi ingat sekali lagi, knowledge is nothing, ya, but action is everything, ya. Sekian dari saya, Kusuma Putra dari memulaibisnisonline.com.